Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul Comparative Analysis of CSR Disclosure and its Impact on Islamic Bank Financial Performance, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Analisis Perbandingan Pengungkapan CSR dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Jurnal ini ditulis oleh Reza Aulia Azhari dan diterbitkan oleh Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Azhar Goa. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 di bulan Januari dan memiliki nomor ISSN atau International Standard Serial Number, sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala, media cetak ataupun elektronik. ISSN dalam jurnal ini ada dua, online dan print atau cetak. Yang online bernomor 2685-6522 dan print atau cetak bernomor 2654-5543. Dan reviewer saya sendiri, Ahmad Zainal Arifin. Oke, yang selanjutnya adalah latar belakang. Kenapa sih penulis ini tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan mengenai analisis perbandingan pengungkapan CSR dan dampaknya terhadap kinerja uang bank syariah? Di sini semakin besar berkembangnya suatu perusahaan atau suatu organisasi tertentu, maka semakin banyak pula tuntutan serta permintaan dari masyarakat untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk itu, sangat penting bagi perusahaan untuk tetap menjaga hubungan mereka dengan masyarakat. Hubungan itu disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu yaitu apa CSR, Corporate Social Responsibility. CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Jadi CSR telah menjadi prioritas utama dalam berbisnis dan persaingan yang menunjukkan adanya hubungan dan dampak antara kegiatan organisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk membahas mengenai apakah dalam memenuhi kewajiban sosialnya bank sudah sesuai dengan kepatuhan syariah, dan apakah CSR ini berpengaruh dan berdampak bagi kinerja keuangan bank syariah. Oke, yang selanjutnya adalah fokus dan tujuan. Fokus dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR antara dua bank, yaitu Bank Itmar dari Bahrain dan Bank Bobian dari Kuwait, melalui laporan keuangan tahunan mereka dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sampai 2015, menggunakan rasio camel dan profitabilitas sebagai indikator keuangan. Dan tujuan penelitian ini adalah dilakukannya analisis ini guna untuk mengetahui dan mengevaluasi beberapa pengungkapan CSR pada kinerja keuangan bank syariah, seperti pengungkapan lingkungan, pengungkapan sosial, dan keberlanjutan pengungkapan ekonomi. Oke, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif kuantitatif campuran. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Berhubung sampling yang digunakan bersifat subjektif, yaitu laporan keuangan tahunan kedua bank 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sampai 2015 antara Bank Itmar dan Bank Bobian. Oke, yang selanjutnya adalah pembahasan, analisis dan hasil. Yang pertama, kinerja keuangan analisis CAMEL. Diakui sebagai salah satu pelopor pertama bank Islam di Bahrain, Itmar Bank
Didirikan pada tahun 1984 menunjukkan upaya berjuang untuk melakukan dengan baik dari tahun ke tahun. Sebaliknya, BBN Bank dari Kuwait, salah satu lembaga Islam terkemuka Kuwait, menduduki peringkat 9 di industri perbankan syariah di negara Kuwait. Untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai kinerja bank, digunakanlah analisis metode Jamil yang meliputi antara lain. Yang pertama yaitu capital adequacy ratio atau CAR, kecukupan modal. Kecukupan modal merupakan kekuatan keuangan suatu bank diukur dengan capital adequacy ratio atau CAR yang ditentukan oleh ketersediaan modal bank untuk mendukung aset berisiko bank. Bank Itmar dan Bank BBN CAR diatur di bawah standar yang sebanding dengan Basel III yang mewajibkan minimal 12% dari total modal untuk indikator aman. Dalam hal ini, Bank Itmar memiliki rasio modal total yang cukup stabil selama 5 tahun. Selain itu, bank juga mencapai atas persyaratan minimum. Namun, Itmar berada di bawah Islam Global, rasio permodalan bank yang rata-rata mencetak 26%. Berbeda dengan Bank Itmar, Bank BBN memiliki tren CAR yang sedikit menurun. Kemudian memiliki skor sebesar 25,6% pada tahun 2011, kemudian mengalami penurunan ke angka 17,04% untuk tahun yang terakhir. Yang selanjutnya adalah dari segi aset quality atau kualitas aset. Itmar Bank mengungkapkan bahwa menunjukkan skor minus dalam kualitas aset sebagai hasil dan kebijakan mereka dalam menangani krisis global. Sedangkan Bank BBN menunjukkan penurunan yang signifikan dalam ketentuan mereka, menunjukkan bahwa mereka berhasil mengurangi risiko peminjaman. Kualitas aset adalah indikator penting lainnya untuk kecukupan modal sejak penyusunan aset menjadi penentu risiko solvabilitas untuk sebagai besar waktu. Untuk menghitung kualitas aset, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan kerugian pinjaman dalam penyisian untuk mendapatkan bunga bersih. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga adalah manajemen quality atau kualitas manajemen. Penilaian kualitas manajemen dalam penelitian ini melalui rasio pembiayaan terhadap pendapatan, bahwa semakin rendah skor maka semakin baik kinerjanya. Kedua bank berhasil mempertahankan tingkat efisiensinya. Untuk beberapa peneliti, kualitas manajemen ditentukan oleh kinerja non-keuangan seperti keahlian dan tingkat pendidikan manajemen, atau dengan menghitung biaya operasi sebagai presentasi dari total aset. Namun, esai ini akan menilai kualitas manajemen melalui rasio biaya terhadap pendapatan, bahwa semakin rendah skor maka semakin baik kinerja keuangannya. Oke, yang keempat adalah earnings ability atau kemampuan pendapatan. Pada bagian ini, efisiensi bank diukur menggunakan 3 rasio, yaitu ROAA atau Return on Average Assets, dan ROAE Return on Average Equity, dan margin bunga bersih. Hasil ROA Bank Itmar sama-sama mengalami hasil yang positif, dan hasil ROAE Bank BBN mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan Bank Itmar mengalami penurunan yang signifikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah likuiditas. Pengukuran ini sangat vital karena menunjukkan tanggung jawab bank membayar kewajiban jangka pendek terhadap nasabah. Untuk kesimpulan, pengumpulan CSR adalah informasi penting yang dibagi oleh perusahaan yang menganggap terhubung dengan kepentingan. Berdasarkan analisis kinerja keuangan, pemanfaatan Jamil peringkat sebagai indikator, dan BBN menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Itmar Bahrain. Di sisi lain, Bank Itmar memimpin dalam indikator kecukupan modal dengan melakukan rasio modal total yang cukup stabil selama 5 tahun. Oke, cukup sekian review jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan, apabila ada yang kurang atau ada yang salah bisa
atau mempunyai pendapat yang lain bisa komen di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.